Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like serta subscribe. Mumpung masih gratis dan tak perlu bayar. Bagi teman-teman yang memiliki cerita legenda di daerahnya masing-masing yang jarang diketahui orang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, atau bisa juga request untuk pembahasan selanjutnya, agar kita bisa memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya nenek moyang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai di Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Tarub. Joko Tarub dikenal sebagai pemuda tampan dan baik hati. Namun, ia memiliki satu kelemahan, rasa penasaran yang luar biasa. Suatu hari, saat sedang berburu di hutan, Joko Tarub mendengar suara tawa dan percikan air dari arah telaga. Karena penasaran, ia mendekati sumber suara tersebut. Di balik semak-semak, Joko Tarub melihat 7 bidadari yang sedang mandi di telaga. Mereka turun dari kayangan dan meninggalkan selendang mereka di tepi telaga. Joko Tarub, yang takjub melihat kecantikan para bidadari, melihat kesempatan untuk mendekati mereka. Dengan hati-hati, Joko Tarub mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Tanpa selendang, bidadari tersebut tidak bisa kembali ke kayangan. Joko Tarub kemudian muncul dan menawarkan bantuan kepada Nawang Wulan. Ia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menawarkan tempat tinggal di rumahnya sampai Nawang Wulan menemukan selendangnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Nawang Wulan akhirnya menikah dengan Joko Tarub. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Nawang Wulan memiliki kemampuan ajaib. Ia hanya membutuhkan sebutir padi untuk memasak sepanci besar nasi. Namun, ia berpesan kepada Joko Tarub untuk tidak membuka tutup panci saat ia memasak. Suatu hari, rasa penasaran Joko Tarub mengalahkan rasa hormatnya pada istrinya. Ia membuka tutup panci saat Nawang Wulan sedang memasak. Sejak saat itu, kemampuan ajaib Nawang Wulan hilang dan mereka harus memasak nasi seperti biasa. Tidak lama kemudian, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang disembunyikan Joko Tarub. Dengan hati yang sedih, Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kayangan. Namun, ia berpesan akan kembali mengunjungi anaknya setiap malam bulan purnama. Nawang Wulan terbang kembali ke kayangan, meninggalkan Joko Tarub dan anaknya dengan perasaan rindu. Setiap malam bulan purnama, mereka akan melihat ke langit, berharap melihat kilauan selendang Nawang Wulan di antara bintang-bintang. Hari demi hari, Joko Tarub dan anaknya menjalani kehidupan mereka. Meskipun kehilangan Nawang Wulan, mereka terus berusaha menjalani hidup dengan penuh semangat. Joko Tarub menjadi petani yang giat, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ayah, apakah ibu akan kembali? Ia tersenyum lembut. Ibumu selalu ada di hati kita. Setiap malam bulan purnama, kita bisa merasakan kehadirannya di antara bintang-bintang. Waktu terus berlalu. Anak Joko Tarub tumbuh menjadi seorang gadis yang kuat dan bijaksana. Ia mewarisi kecantikan dan kebaikan hati ibunya. Pada malam bulan purnama, gadis itu akan duduk di luar rumah, memandangi bulan dengan penuh harapan dan rasa rindu. Ia tahu bahwa ibunya selalu mengawasi mereka dari kayangan. Anakku, meskipun kita terpisah oleh dunia, cintaku akan selalu bersamamu. Jadilah kuat dan bijaksana, seperti yang selalu kuharapkan. Begitulah kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan, sebuah legenda tentang cinta, kepercayaan, dan pengorbanan yang akan selalu dikenang. Cinta sejati tidak akan pernah pudar, meski terpisah oleh jarak dan waktu.